Tough time will reveal true colors. Masa-masa sukar akan mengungkapkan warna yang sejati. Maksudnya di dalam masa yang sulit, kita akan melihat sifat yang sesungguhnya dari seseorang. Karena ketika keadaan berjalan dengan lancar, orang akan mudah untuk hidup dalam prasangka dan bersikap dalam kepura-puraan. Sebagai contoh, orang dapat saja berprasangka atau menganggap bahwa dirinya adalah orang yang teguh hatinya. Namun ternyata ketika melewati masa krisis, terbukti bahwa hati yang bersangkutan tidaklah sekuat seperti yang ia duga. Karena ternyata sebelum bertanding, ia sudah langsung menyerah kalah terlebih dulu. Atau di dalam masa yang nyaman, dengan mudah orang akan bersikap seakan-akan bahwa dirinya adalah pribadi yang bijak dan murah senyum. Namun ketika diperhadapkan dengan tantangan yang berat, barulah terlihat bahwa ternyata yang bersangkutan tidak mampu membuat keputusan. Tindakan-tindakan yang ia lakukan bersifat simpang siur. Dan raut wajahnya menunjukkan suasana hati yang galau. Ya, tough time will reveal true colors. Masa-masa sukar akan mengungkapkan warna yang sejati. Hal itulah yang dapat kita lihat di dalam diri para murid Yesus. Ketika mereka merayakan perjamuan Paskah bersama dengan Yesus, Petrus dan para murid yang lain dengan gagah berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Namun ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semua mereka, tidak satu pun yang tidak, segera lari meninggalkan Yesus seorang diri. Bahkan Petrus, orang yang memulai pernyataan yang gagah tadi, sekarang 3 kali menyangkali Yesus. Memang masa-masa sukar akan mengungkapkan warna yang asli dari seseorang. Hal seperti ini juga dapat kita lihat di dalam masa wabah sebagaimana yang sedang berkecamuk di saat sekarang. Warna yang sejati dari sikap orang-orang tertentu yang mengolok-olok mereka, yang mengajarkan hal yang berbeda dengan yang ia ajarkan, dan mengejek mereka yang menjadi korban dari wabah. Tentu kita tidak harus menyetujui semua hal yang diajarkan oleh semua orang. Namun seharusnya kita dapat menyatakan keyakinan kita tanpa menghakimi orang lain. Sebab menghakimi orang lain dengan sikap arogan, merasa diri paling benar, sesungguhnya adalah sama berbahayanya dengan ajaran yang ia sedang permasalahkan tersebut. Karena sikap arogan itu dengan mudah akan menular kepada banyak orang. Sama seperti penularan virus yang sedang mewabah saat sekarang ini. Ya, memang kita harus meluruskan hal-hal yang perlu diluruskan. Namun menyampaikannya dengan sikap arogan tidaklah sesuai dengan nasihat yang ditulis dalam Efesus pasal 4 ayat 15. Yaitu, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Atau dalam bahasa Inggris, speaking the truth in love. Menyatakan kebenaran di dalam kasih. Bukan menyatakan kebenaran di dalam kesombongan. Benarlah kata pepatah. Christian shoot their wounded. Orang Kristen menembaki temannya sendiri yang terluka. Tentara dimanapun juga akan rela mempertaruhkan nyawanya dengan menerobos hujan peluru demi menyelamatkan temannya yang terluka dan yang tidak berdaya. Namun tidak demikian halnya dengan banyak orang Kristen. Melihat gereja lain sedang terluka karena wabah yang menimpa, justru dengan gembira mereka menembaki saudara yang terluka tersebut dengan kata-kata pedas dan ejekan-ejekan yang tidak pada tempatnya. Sekali lagi,
kita tidak harus menyetujui semua ajaran dari semua orang. Namun menghakimi orang lain dengan sikap arogan dan merasa diri paling benar adalah sama berbahayanya dengan ajaran yang kita permasalahkan tadi. Jangan-jangan para ahli Taurat dan orang Farisi yang membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa kepada Yesus lebih baik daripada diri kita. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 9 dicatat tindakan mereka ketika mereka mendengar perkataan Yesus, yaitu, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ditulis, mereka pergi seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Ternyata orang-orang ini masih memiliki hati nurani, yaitu menyadari bahwa sesungguhnya mereka tidak lebih baik daripada perempuan yang berdosa yang mereka bawa kepada Yesus tersebut. Sedangkan kita mendengar perkataan Yesus tadi, mungkin nurani kita tidak lagi berbicara. Sehingga kita segera mengambil batu dan memilih batu yang terbesar dan terberat, lalu melemparkannya kepada perempuan tersebut. Semoga kita tidak demikian adanya. Mari kita mengisi hari-hari yang disebut sebagai Pekan Sengsara Kristus dan masa raya Paskah ini dengan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan berkata kepadanya, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Karena dosaku yang paling menyedihkan. Itulah kerendahan hati yang seharusnya mewarnai hidup kita di setiap saat. Kerendahan hati yang mencontoh teladan yang Yesus berikan. Kerendahan hatinya sehingga ia rela mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, yaitu untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Sebelum kita berpisah, izinkan saya mengingatkan, bila Anda belum mensubscribe YouTube channel saya ini, mohon jangan lupa untuk mensubscribe-nya, yaitu dengan mengklik tombol subscribe di bawah. Selain itu, silakan membagikan video ini kepada kenalan-kenalan Anda dengan mengklik tombol share di bawah. Sampai berjumpa di dalam video saya yang akan datang.